Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Ustaz Abdul Salim, yang menghormati Bapak-bapak dan ibu jemaah pengajian Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama yang utama senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaulina. Alhamdulillah atas limpahan rahmat taufik hidayah dan hidayah kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Senin malam di tempat ini. Lalu salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa salam Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Allahumma amin. Seperti biasa, marilah kajian malam hari ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu kajian-kajian Islam yang akan disampaikan oleh Beliau Bapak Ustaz Ahmad Hussein. Pada beliau waktu kami haturkan semuanya. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, wa ba'd. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Nurul Jannah, Miftahul Jannah, Bapak, Ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka untuk berbagi, ya, saling isi mengisi antara kita yang kami di sini tidak mengajari tapi berbagi saja untuk sama-sama saling mendalami apa yang kita ketahui dari agama kita. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya kepingin buat kuis, ya, hadiah pulsa 50.000. Jadi ada seorang penggembala, ya, membawa 1 ekor kambing, 1 ikat rumput, dan seekor harimau. Bawa apa? Kambing, rumput, harimau. Ya. Dalam perjalanan dia menghadapi persoalan. Dia di depannya itu ada sungai yang begitu lebar. Ya, sungai yang begitu lebar. Dia harus menyeberangi sungai itu cuman menggunakan perahu yang bisa diisi oleh penggembala dan 1 barang bawaan. Gimana caranya agar ketiga barang bawaan ini selamat sampai seberang? 50.000 ya Pak? Iya, pulsa. Ada, saya ulangi lagi, ada seorang pengembala membawa seikat rumput, seekor kambing, dan seekor harimau. Di tengah perjalanan dia berhadapan atau dia punya masalah mau menyeberangi sungai yang begitu lebar dan hanya ada perahu, ya, yang bisa ditumpangi oleh penggembala dan 1 barang bawaan. Gimana caranya agar ketiga barang bawaan ini selamat sampai seberang? Ini bukan main-main, ini artinya ini menjadi materi kita nanti. Ada yang bisa? Barang-barangnya
Tadi rumput, seekor kambing, seekor harimau. Ada yang bisa? Saya jawab, Ustaz. Coba. Jadi rumputnya dimakan kambing, kambingnya dimakan harimau, baru itu dibawa. Tiga-tiganya. Kan pertanyaannya gimana caranya ketiga barang bawaannya itu selamat? Rumputnya dimakan kambing dulu, kambingnya dimakan harimau, harimau jadi kan dimakan tiga itu. Ya hilang rumput sama kambingnya. Terus di rumputnya dimakan kambing. Bawa kambing dulu, bawa kambing dulu, terus balik, bawa harimau, bawa harimau, pulang lagi, terus ngambil kambingnya ditinggal, ngambil rumput, bawa rumput ke sana. Oke, benar itu jawabannya. 50.000 pulsa nanti, minta nomor HP-nya. Jadi itu ya, jadi hidup ini itu ada 3 tahapan. Kalau kita bicara hidup biasa ya, ada namanya knowing. Kita harus pahami masalahnya dulu. Apa masalah yang muncul? Yang kedua, baru learning. Kita coba pelajari masalah itu. Paham ya? Kita coba pelajari masalah itu. Setelah kita tahu masalahnya, baru kita doing. Baru apa? Melakukan. Itu hal yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Jadi apa yang pertama tadi? Knowing. Knowing itu memahami dulu masalahnya apa-apa saja yang muncul. Ya. Yang kedua, learning, pelajari masalah-masalah itu, lebih kurangnya seperti apa, baru setelah kita pahami, baru kita doing, baru kita melakukan. Itu yang harus kita lakukan ya. Kenapa kuis ini penting untuk kita pahami? Karena Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika ngajarin apa? Surat Al-Maun, surat Al-Asr, itu kan butuh waktu yang lama itu. Sampai murid-muridnya protes. Ya. Kok ngaji ini terus? Ya. Kok ndak pindah-pindah surat berikutnya gitu loh. Sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan menantang, ya. Sudah apa belum kamu melaksanakan apa yang kamu pelajari? Nah, maka itulah yang harusnya kita lakukan terhadap ajaran-ajaran agama kita Bapak dan Ibu. Jadi selama ini jangan dipahami sebagai sebuah beban agama itu, jangan dipahami sebagai sebuah cerita ya, tetapi itulah yang harus kita pahami untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan dulu Bapak dan Ibu, kita cerita Ahmad Dahlan itu ya. Ahmad Dahlan itu ngelurusin arah kiblat 100 tahun lebih dilakukan oleh beliau. Sementara kita, pemerintah Indonesia, saudara-saudara kita baru 10 tahun terakhir ini. Ya enggak? Coba bayangkan, selisih 100 tahun lebih. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Ahmad Dahlan itu melakukan knowing dulu. Ini masalah umat ini apa? Masalah jamaah masjid Nurul Rahmah itu apa? Ini harus diketahui oleh takmirnya, ya. Atau masalah tetangga-tetangga masjid yang ada di sekitar Masjid Nurul Rahmah itu apa? Didata semua itu. Baru dipelajari. Oh, ini masalah ini bisa diatasi dengan cara begini. Oh, ini masalah ini bisa dikasih solusi seperti ini. Itu yang harus dilakukan. Baru kita mendapatkan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Maka bahasa lainnya,
orang ngaji itu tujuannya bukan untuk jadi orang yang pinter, ya, tapi orang ngaji tujuannya untuk menambah iman. Iman itu mendorong dia untuk beramal soleh. Ya, jadi kalau kita ngaji hanya ngaji doang, tidak ada amal soleh yang muncul, ya, berarti kita belum maksimal dalam memahami syariat ini, agama ini. Ya, jadi orang ngaji tujuannya tambah iman, tambah amal. Itu fungsinya. Maka Miftahul Jannah saya dorong untuk jangan hanya sebatas pengajian saja, tetapi ayo tunjukkan gerak kita, fungsi dari pengajian ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya dirasakan oleh jamaah Nurul Jannah, Miftahul Jannah saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar. Bisa difahami ya? Nah, itu rumusan yang akan kita coba kembangkan ke depan. Maka saya tadi memberi judul Islam berkemajuan. Islam itu harus difahami sebagai agama yang mendorong orang untuk memiliki hidup berkemajuan, ya. Oke, kita awali dulu dengan satu ayat yang menjadi pedoman, ya. Surah At-Taubah ayat 105. Mari kita baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hendak baca bismillah. At-Taubah hendak baca bismillah. Cukup ta'awuz saja nggih. Ulangi barang. Jadi At-Taubah cukup ta'awuz saja tanpa bismillah. Monggo kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ini ayat yang memberikan beberapa hal yang penting yang harus kita pahami dalam hidup ini. Yang pertama, ada ungkapan i'malu. I'malu itu artinya apa? Bekerjalah kalian. Artinya kalau kita ngaku menjadi umatnya Islam, menjadi umat Islam, umatnya Nabi, maka kita harus produktif, kita harus kreatif, kita harus punya inisiatif, punya kemauan, ya, punya kesungguhan. Itu makna i'malu. Jadi kalau kita ini ngaku umat Islam tapi tidak sungguh-sungguh hidupnya, tidak mau bekerja, duduk-duduk saja mengharapkan belas kasihan orang lain, maka dia keluar dari ayat ini, ya. Jadi yang namanya orang berislam, orang beriman, dia harus apa? Kreatif, produktif. Jangan mikir dewekan, ya, jangan mikir dirinya sendiri. Dia harus mau memikirkan orang lain. Nah, ini menjadi sebuah catatan Bapak dan Ibu. Yang pertama, i'malu, kalian bekerjalah. Ya, jadi hidup ini memang harus saling memperhatikan. Jangan menang sendiri. Nah, terkadang kita nggak kerasa menang sendiri. Ya apa ya? Kepingin saya tes? Tes, nggih? Coba ibu-ibu yang saya tanya. Ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Yang selama ini, ya, yang sering disakiti itu, ya, istri atau suami? Istri. Dengar Bapak-bapak, ya.
Yang sering disakiti siapa? Istri. Yang sering dihianati? Istri. Yang sering dibohongi? Istri. Saya kepengen tanya ibu-ibu, Bu, yang sering mengkhianati siapa? Yang sering menyakiti siapa? Yang sering membohongi siapa? Berarti istri selalu. Nah, itu kan kelihatan ego. Ya enggak? Kelihatan toh? Enggak kerasa dia ego gitu loh. Istri yang selalu benar, suami yang selalu salah, kan kayak gitu ego. Enggak kerasa toh? Enggak akan pernah hidup dengan bahagia kalau seperti itu. Ya. Kalau istrinya salah, suaminya lebih salah lagi, kan kayak gitu. Ego banget, enggak boleh seperti itu. Ya, istri yang paling benar, suami yang paling salah, enggak boleh seperti itu. Itu ego namanya. Oke? Okay? Itu saya contohkan, dan kalau saya mau contohkan Bapak-bapak, nanti kasus lagi nanti. Bok-bok konflik di rumah saya stop. Makanya saya enggak tanya Bapak-bapak. Jadi pertama apa? I'malu. Anda bekerja, Anda kreatif, ya. Anda produktif, itu adalah pesan dari ayat pertama ini. Kemudian yang kedua, kalau kamu bekerja, kalau kamu produksi, kalau kamu kreatif, ya, Allah sampaikan, fasayarallahu amalakum. Pekerjaan kamu, produktivitas kamu, kreativitas kamu itu harus memenuhi standarnya Allah. Atau bahasa lainnya, Allah ridho terhadap produktivitas kamu. Itu yang harus kita penuhi. Allah ridho terhadap kegiatan kita, usaha kita. Ya, jangan sampai kita berusaha kalau Allah tidak ridho. Paham nggih? Kalau kita produksi berarti pastikan produksi kita, kreativitas kita, pekerjaan kita ini diridhoi oleh Allah. Itu pesannya. Ya. Nah, bagaimana contoh Allah memberikan ridho? Misalnya contoh sederhana saja dalam Al-Quran itu banyak. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Contoh, Allah itu senang, ridha, suka kepada orang-orang yang menjaga kesuciannya, bebas dari najis, bebas dari yang haram, bebas dari yang makruh. Itu contoh. Ya, atau contoh lain, wallahu yuhibbut tawwabin, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat. Ya. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Itu contoh sederhana. Jadi lakukan sesuatu, ya, tunjukkan kreativitas kita ini disukai oleh Allah. Itu standarnya Allah. Buat Allah ridho terhadap amalan kita. Lalu yang kedua, ya, produktivitas kamu itu harus memenuhi standarnya Rasul. Harus memenuhi apa? Standarnya Rasul. Apa standarnya Rasul? Karakternya. Karakter Rasul kita kenal. Ada namanya siddiq, jujur, ya. Ada namanya amanah, ada namanya fatonah, ada namanya tablik. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, lakukan dengan penuh kejujuran, lakukan dengan penuh amanah, lakukan dengan kecerdasan, lakukan dengan komunikatif. Ini yang harus kita fahami Bapak dan Ibu untuk memenuhi standar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, standarnya siapa? Standarnya orang-orang beriman. Apa standar orang beriman?
bisa menebar manfaat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pastikan sesuatu yang kita lakukan ini bisa memberikan kebermanfaatan, tidak membuat orang terzalimi, tidak membuat orang kecewa. Jadi apapun perbuatan kita, pastikan standar orang-orang beriman itu kita penuhi. Jadi jamaah, misalkan jamaah Nurul Miftahul Jannah, kalau Ramadan ndak boleh nyumet mercon misalkan. Ada yang nyumet mercon di sini? Nah, di luar sana ndak boleh. Kenapa? Karena nyumet mercon itu membuat orang lain terganggu. Atau misalkan ndak boleh nyetel musik keras-keras. Boleh senang-senang, tapi jangan sampai senang-senang tadi kebermanfaatan itu tidak muncul. Termasuk, maka kenapa pemerintah membuat batasan menggunakan loudspeaker gitu ya. Karena standarnya adalah jangan sampai apa yang dia lakukan itu menimbulkan kerusakan atau perpecahan atau gangguan kepada tetangga di sebelah masjid. Nah, jadi standar orang beriman itu apa? Bisa memberikan kemanfaatan, kenyamanan, kedamaian. Itu yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Paham ya Bapak dan Ibu? Inilah agama. Jadi agama itu tidak membuat orang itu jumud, diam, tanpa kreativitas, tetapi justru agama itu mendorong orang untuk berkreasi, ya, menunjukkan kemampuannya untuk bisa memenuhi standar-standar yang Allah dan Rasul serta orang beriman kendaki. Ini menjadi sebuah catatan penting. Maka kalau kita mengaku orang yang beriman, maka ayat ini menjadi level standar kehidupan kita. Dan itu yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai dia membuat apa? Panti asuhan, panti jompo, sekolah, karena terdorong oleh pemahaman-pemahaman ayat semacam ini. Ya, bisa difahami nggih? Nah, kemudian kenapa hal itu harus dipenuhi? Allah katakan, saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini pedoman kita. Kenapa kita harus penuhi standar tadi? Karena kalian itu akan dikembalikan kepada Allah. Lalu kalian akan ditunjukkan, akan dikabarkan kembali kepada kalian apa-apa yang kalian telah lakukan. Nah, ini menjadi bahan renungan kepada kita. Seberapa siap kita untuk menghadapi proses, ya, kematian yang tidak semua atau tidak setiap orang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Ya, karena yang namanya mati bukan nomor urut tetapi nomor cabut. Ya, jadi kematian itu bukan nomor urut tetapi nomor cabut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, jangan sombong. Karena umur yang panjang itu bagi kita orang beriman tuh harus difahami dengan dua hal. Satu, kalau kita orangnya banyak salah, berarti ketika Allah beri umur kepada kita, kita disuruh untuk segera bertaubat, menghentikan segala hal yang tidak baik yang kita kerjakan. Yang kedua, kalau kita ini orangnya baik, maka itu tandanya kebaikan kita ini masih kurang. Maka Allah kasih kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Fakta di lapangan, kebanyakan orang dikasih panjang umur malah nyombong. Oke, umur 80 tahun masih doyan kacang. Ada mbok kayak gitu? Atau apalah. Kan kayak gitu.
hal yang keliru yang kita lakukan. Jadi bukan untuk kesombongan itu umur, tapi justru tadi dua kemungkinan. Anda segera bertaubat, hentikan segala hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, tandanya amal kebaikan kita masih kurang, sehingga diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebajikan. Jadi ampun sombong nggih, Bapak dan Ibu. Pak Haji Pono yuswa pinten 69 ya. Wis aku bonus 6 tahun, ndak boleh seperti itu. Bisa jadi amal kebaikannya Pak Haji masih kurang, maka gunakan itu. Paham nggih? Gimana? 69. Ada dua kemungkinan itu. Ya, jadi dia disuruh bertaubat atau dia disuruh memperbanyak amal kebajikan. Ya. Jadi dengan ayat ini justru kita didorong untuk menjadi orang-orang yang berkemajuan, ya enggak? Suruh aktif, suruh produktif, standarnya dipenuhi. Standarnya Allah dipenuhi, standarnya Rasul dipenuhi, standarnya orang-orang beriman dipenuhi. Untuk apa? Untuk kita pertanggungjawabkan besok masalahnya hidup ini, gitu loh. Ya, kita ini kan salah di dalam memahami. Ya, dulu pernah saya sampaikan Bapak dan Ibu. Coba saya pengen tanya, Bu. Dulu pernah saya tanya di sini. Bapak Ibu punya motor? Punya. Bagus enggak? Bagus. Lumayan. Ada enggak yang lebih bagus dari motor kita? Ada. Kepingin? Oh, enggak. Ya sudah. Jadi kalau itu dipenuhi terus, dampaknya adalah stres, ya. Maka saya kemarin ajarkan stres kita tidak keukur akhirnya. Maka saya kasih teori gimana mengukur stres, cukup dengan gimana? Itu. Kalau sampai 5 kali H kok tidak guyu, stresnya nemen. Paham ya? Ha. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bisa dibaca ya. Saya pengen menghantarkan di Indonesia ini ada dua ada dua ormas, ya, ada dua ormas yang sama-sama pengikutnya banyak. Ormas ini berbasiskan pada pemahaman Islam itu sendiri. Cuman dari segi kemampuan untuk menjawab tantangannya memang lebih dulu Muhammadiyah. Saya contohkan pada pelurusan arah kiblat, sistem pendidikan, ya, kemudian ke rumah sakitan, itu memang lebih maju Muhammadiyah, ya, dibanding dengan saudara kita Nahdiyin. Maka kita coba mempelajari apa sih yang mendorong kemajuan itu. Nah, rahasianya nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita mendengar Muhammadiyah itu, ini menjadi sebuah pembelajaran Pak dan Ibu. PKU Gombong, ini saya sampaikan, itu sudah punya 3 rumah sakit. PKU Gombong, PKU Amanah Sompio, Agisna Cilacap. Itu rumah sakit tingkat semua, itu gede itu. Agisna itu 6 tingkat, Amanah itu 5 tingkat, PKU baru bangun 6 tingkat juga ini. 6 tingkat, ada hotel juga nanti. Itu Bapak dan Ibu, dan ada 9 klinik di Gombong, itu ada 2, Karanganyar, Cilacap, kemudian di daerah mana Cilacap sana itu ada klinik, Tambak juga ada 9 klinik, 3 rumah sakit. Kenapa ini bisa besar? Ya, karena masing-masing diri itu terbuka. Jadi ada orang Muhammadiyah dan ada orang Nahdiyin menjadi satu. Orang Muhammadiyah itu diwakili oleh Pak Jarod, ya, Mbah Sis. Orang Nahdiyin itu ini Pak Saad sama Pak
mujahid. Mereka itu bersatu, mana yang baik ya didukung tanpa membawa benderanya masing-masing. Dia terbuka sifatnya. Maka kita pun kalau kita kepingin menjadi masyarakat yang maju, ya kita harus terbuka sifatnya. Gitulah. Nah, maka saya contohkan ini bagaimana Muhammadiyah itu, Bapak dan Ibu, memahami agama ini agar kita bisa mengambil intisarinya sehingga kita bisa merasakan dan bisa maju gitu loh. Sekarang antara Nahdi dan Muhammadiyah sudah mulai menyatu posisinya walaupun benderanya beda-beda ya. Nahdiyin sekarang belajar rumah sakit ke Muhammadiyah juga belajar bagaimana kepesantrenan. Maka sekarang Muhammadiyah punya banyak pesantren. Jadi saling memberi pada akhirnya. Masing-masing terbuka. Nah, maka kalau kita lihat Muhammadiyah, contoh ya, apa kata orang tentang Muhammadiyah? Dia adalah gerakan pembaharuan. Apa-apa dibaruin dulu itu. Dari arah kiblat, ya, sekolah, rumah sakit yang dulu itu punyanya Belanda dominan dulu. Tapi karena pemahaman Muhammadiyah ini sehingga Muhammadiyah bisa menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita itu bisa, ya, kita itu bisa. Nah, ada gerakan purifikasi, tajdid, ya, mana yang keliru dibenerin, ya. Nah, ini yang terjadi di Muhammadiyah di tengah-tengah keraton. Gerakan salafiyah, gerakan yang mencoba untuk mempelajari orang-orang dahulu. Salaf itu artinya orang dulu, orang-orang sudah lewat. Ibadahnya seperti apa sih sahabat itu? Dipelajari oleh Muhammadiyah. Cuman hasilnya Bapak dan Ibu, pelajaran yang didapat dari salafiyah itu akhirnya Muhammadiyah memberikan banyak pilihan. Kemarin saya sampaikan doa sholat yang namanya doa iftitah, boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Rujukannya pasti, ya. Jadi tidak kudu Allahumma ba'id baini. Termasuk kunut, ya. Kalau kunut ngikuti imamnya, ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah ngikuti imamnya. Jadi kalau imamnya kunut, ya ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ya tidak usah ikut kunut. Jadi hal-hal yang bersifat remeh-temeh jangan dipersoalkan. Itu yang harus kita pahami. Kemarin saya mencoba untuk masuk ke mana? Ke masyarakat Kemukus terkait dengan hari kematian. Jadi selama ini Bapak dan Ibu, saya lihat di desa Kemukus itu, mungkin di desa-desa sekitar juga, ada orang rajin yasinan, tapi orang tahu sholat. Ya enggak? Yasinan sergap, sholat orang sergap. Ya, maka saya panggil tokoh masyarakatnya, Pak RW-nya saya panggil, tokoh masyarakat saya panggil, duduk bareng. Pak, mumpung ada kematian, mari kita coba rubah gitu ya. Satu, ya, kalau mau baca yasin ya monggo terserah, tapi baca yasinnya di musola atau di masjid. Fungsinya apa? Orang diajak untuk ikut sholat. Karena mereka biasanya masyarakat tuh kalau ndak ikut yasinan tertekan dia. Bok-bok besok tidak di yasin ke. Jadi wajib ya, arah ke masjid atau musola. Nah, terus fungsinya apa? Mengurangi beban rumah yang ditimpa musibah. Coba kalau selama ini dilaksanakan di rumah, mesti gotong-gotong meja, kursi, pasang lampu, buat dapur dan sebagainya.
Tapi kalau diarahkan ke musola, beban orang yang terima musibah menjadi ringan. Nah, terus lebih hemat. Kalau selama ini kalau ke rumah-rumah yasinannya, ya, kalau ada kematian di RT itu 3 kematian, muter. Habis maghrib, nih habis sisa, nih habis sisa lagi, perutnya kenyang. Ya, nah, maka cukuplah di musola atau di masjid toh mendoakan mereka. Artinya inilah bagian dari tahapan dalam dakwah. Mau tidak mau dia akan mangkat gitu loh, karena dia punya tekanan. Ini kalau saya tidak yasinan, esok orang di yasin ke. Mesti seperti itu, Pak. Itu teknik saja sebenarnya. Walaupun ya hal-hal semacam itu tidak ada tuntunannya. Cuman kita coba masuk dalam pola bagaimana masyarakat itu tetap dididik agar dia faham. Itu contoh sederhana loh bagaimana membaca kondisi di masyarakat. Karena kalau kita misalkan, oh ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak laku kita, dakwahnya tidak jalan. Nah ini hal sederhana yang saya pun melakukan itu gitu loh. Bagaimana memahami pelajaran dari Ahmad Dahlan dulu ketika belajar surah Al-Asr, Al-Ma'un, mereka seperti itu. Nah, kita pun harus seperti itu bisa gitu loh. Nah, itu contoh ya. Jadi ini gambarannya Ahmad Dahlan itu kemudian multi wajah. Jadi Islam itu bukan hanya di masjid. Islam itu ya di pasar. Islam itu ya di sawah. Ya, banyak di antara kita ini kalau punya sawah itu sering nyorok bengkok, ya. Jadi ngambil batasan sawah orang lain gitu loh. Ini hal-hal sederhana yang harus kita pahami. Jadi multi wajah. Islam itu harus ada di mana-mana. Ya, tidak hanya di masjid, ya di pasar, ya di kantor, ya di mana lagi, ya di sawah. Itu yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Ya, contoh misalkan ketika musim kemarau ini, ya, pernah enggak Bapak dan Ibu ngecek sumur tetangga kita airnya masih ada apa tidak? Orang tahu toh? Multi wajah gitu loh. Ya. Multi wajah. Ini hal sederhana Bapak dan Ibu. Jadi Islam itu sekali lagi bukan agama masjid, tapi agama di seluruh bagian ini gitu loh. Nah ini yang harus kita coba tumbuhkan. Non politik, ya semua dekat, ya semua dekat. Ora kudupan, ora kudu partai umat PDI pun monggo, asalkan tadi selama ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam tidak kita langgar. Nah ini contoh dari pemahaman terhadap Muhammadiyah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya percepat. Nah ini bisa baca enggak Bapak dan Ibu? Tak bacain ya. Jadi ada tulisannya kayak Ahmad Dahlan gini ya, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Jadi bahas sederhananya, keyakinan yang sudah difahami benar, ya ayo kita dukung bareng-bareng. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua, tidak dendam, tidak marah dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Jadi kalau kita berdakwah itu Bapak dan Ibu harus ikhlas karena Allah, ya bukan karena manusia. Kalau karena manusia yang terjadi apa? Sakit hati, kecewa. Itu karena manusia. Tapi kalau karena Allah ringan, ya tidak berat. Semangatnya itu. 3,
jika tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Jadi komit ya, tidak dipengaruhi oleh ada pujian atau tidak ya. Tidak jubriyah. Jubriyah itu apa? Ujub, kikir, dan riya ya. Kelima, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Dan yang keenam, ada tulisan bersungguh hati terhadap pendirian. Dari Bapak dan Ibu, fungsi hati setelah membaca Quran itu muncullah yang namanya keyakinan. Ada tahapan Bapak dan Ibu yang harus difahami oleh kita ini. Jadi tahapan interaksi kita dengan Al-Quran itu pertama, mengetahui dulu bacaannya. Lalu yang kedua, fahami isinya sedalam mungkin, hingga pemahaman itu memunculkan keinginan untuk melakukan. Ya, keinginan ini ya sebisa mungkin dipelihara, sebisa mungkin kita miliki sampai muncul yang namanya keyakinan. Dan keyakinan inilah yang mendorong kita untuk bergerak. Jadi fungsi Quran itu yang pertama apa kita lakukan? Ya, mengetahui dulu bacaannya, isinya apa. Setelah itu fahami. Ya, coba pahami. Pemahaman kita ini harus sampai hadirnya keinginan untuk berbuat. Yang ketiga, keinginan ini kita pelihara sampai membentuk keyakinan dalam diri kita. Dan kalau sudah terbentuk keyakinan, baru kita akan bisa bergerak dengan nyaman dan penuh keyakinan. Nah, kalau selama ini kita berdakwah kok maju mundur, ragu-ragu, berarti tahapan ini belum kita lakukan. Ya, coba Bapak dan Ibu dulu sebelum menikah, tahapan itu dilakukan apa enggak? Coba kalau kita lakukan tahapan itu, kita akan tenang hidupnya. Ya, jadi ketahui dulu, pahami karakternya, ya toh, sampai benar-benar muncul rasa ingin, ya, memiliki, ya toh. Kemudian ingin memiliki ini sampai melahirkan apa? Keyakinan ini jodoh saya. Nah, baru kalau sudah ini jodoh saya, baru kita berani melamar. Nah, kita lakukan tidak seperti itu? Hanya jalan biasa saja, ya toh? Nah, ini hal yang harus kita lakukan. Kalau kita kepingin punya tekad yang kuat, ya lakukan. Dalam segala hal, dalam segala usaha misalkan. Kita mau pindah usaha baru misalkan. Pastikan dulu, ketahui apa itu usaha yang akan kita bidangi, pahami. Ya, setelah itu pemahaman itu mendorong Anda untuk, wah, saya akan ambil ini, saya akan lakukan, saya akan usahakan. Setelah itu, ya, benar-benar keyakinan, baru boleh Anda bergerak. Selama ini kita ini usaha, baru mengetahui langsung action, rugi jadinya. Oh, ini usaha butuh modal sekian, wis, ini modal saya. Dapat tantangan sedikit aja sudah mengkrut, gagal lagi. Nah, itu yang dilakukan 5 tahapan itu. Apa tadi? Mengetahui, memahami, sehingga muncul keinginan, ya, keinginan yang kuat melahirkan keyakinan. Keyakinan inilah yang mendorong orang untuk bisa bergerak dengan penuh kesungguhan. Itu yang harus kita lakukan kalau kita kepingin menjadi sukses dalam kehidupan ini. Nah.
Nah, lihat Bapak dan Ibu. Bisa lihat? Ini teknologi, Bu. Lihat, teknologi pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Pada tahun 96 ya, anak kecil itu ya dijewer untuk masuk ke rumah. Wis sore, ayo mulai. Wis maghrib, ya ndak? Ingat ndak masa kecil kita dulu? Dicari oleh orang tua kita. Ya toh? Nah, pada tahun 2016 biasa anak-anak kita di mana sekarang coba? Dekem di kamar. Orang tua berusaha untuk geret keluar. Itu terjadi, kalau kita tidak merubah cara berpikirnya, bahaya. Ya, kalau kita tidak menjadi orang yang terbuka terhadap apa yang ada sekarang ini, bisa hancur kita. Ya, bagaimana umat Islam ini, Bapak dan Ibu, sengaja dipecah belah, ya toh? Sengaja dipecah belah untuk apa? Untuk terjadi pertarungan. Ya, untuk terjadi pertarungan. Saya contohkan dulu semut yang tadi komunal jadi satu, kemudian tiba-tiba dikasih pemisah di tengah menjadi dua tempat. Ya, dalam beberapa waktu pemisah ini kalau dicabut, maka yang terjadi konflik, Bapak dan Ibu. Yang terjadi konflik. Dan di Indonesia ini sudah nampak seperti itu. Utamanya di saudara kita Nahdien. Nampak banget itu. Yang tadinya bersatu, kemudian saling dipisah dengan ini dikasih jabatan, ini tidak. Diangkat, itu semua konflik terjadi. Maka kita umat Islam ini harus hati-hati, pintar membaca situasi. Ya, kasusnya Rempang, kasus di mana lagi, itu memang sengaja dibuat, gitu loh. Itu teori, ya, itu teori di dalam berpolitik. Jadi kemajuan teknologi ini harus benar-benar kita pahami. Ya, contoh Bapak dan Ibu, selama ini ketika kita belum punya HP, pingin punya HP, ya enggak? Ketika ditanya untuk apa punya HP, untuk sarana komunikasi, sehingga dengan punya HP bisa berkomunikasi kemanapun. Ya, nah, ternyata setelah punya HP, bener enggak jadi sarana komunikasi itu? Pernah enggak lihat di rumah, ya, sekian banyak orang berdekatan, enggak ngomong, hanya pegang HP? Sering toh? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya tadi karena enggak ada proses pemahaman tadi, gitu loh. Ya. Ini hal-hal yang harus kita coba benahi. Teknologi itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa. Maka coba mari kita kendalikan. Tadi tahapannya sederhana. Pahami apa? Ketahui dulu, pahami dulu. Pemahaman itu munculkan keinginan, keinginan munculkan apa? Keyakinan, keyakinan mendorong untuk beraktivitas. Saya dulu ketika zamannya banyak televisi, saya sudah berani mengatakan televisi no di rumah. Sudah lebih dari 30 tahun. Sekarang saya bulan kemarin no wifi. Saya punya IndiHome, saya punya HP. Sekarang IndiHome sudah saya lepas. Nah, ternyata dengan adanya IndiHome, ketekunan lihat HP itu tambah tambah kuat gitu loh. Padahal di HP sudah ada, tapi karena IndiHome-nya lebih kuat, akhirnya dipakai untuk itu. Saya putuskan IndiHome no lagi, cukup HP. Nah, itu pemborosan, Mas. Dan itu punya dampak yang negatif. Kalau sehingga dampak negatifnya apa? IndiHome itu ternyata bisa dibobol oleh orang. Jadi depan rumah saya itu kumpul tuh anak-anak muda sampai malam. Berkali-kali diganti passwordnya,
bolong terus gitu loh. Ya, maka saya cut, wis, Indihome saya hapus. Ini sederhana, jadi teknologi itu mesti saja yang ada yang muncul. Maka tadi sekali lagi mari kita sama-sama perhatikan kondisi kita di lapangan ini. Bahwa kita ini sekali lagi punya misi untuk mendakwahkan Islam. Islam dakwahkan itu dari apa munculnya? Dari sholat yang kita lakukan, dari zakat yang kita lakukan, dari puasa yang kita lakukan. Itu dakwah-dakwah nilai yang harus kita lakukan. Maka sekali lagi Islam itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Itu prinsipnya, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Ini. Lihat bagaimana Kyai Haji Ahmad Dahlan, ya. Dulu ada istilahnya TBC. Apa singkatannya? Tahayul, bid'ah, curofat. Ya, curofat. Bapak dan Ibu, pernah enggak dulu orang tua kita kalau dengar burung, ya itu tandanya ada kematian atau ada tamu. Kira-kira menurut kita benar enggak seperti itu? Enggak toh? Itu contoh sederhana bagaimana pemikiran Ahmad Dahlan dulu, bahwa manusia ini ternyata, ya, dalam memahami alam semesta ini, ya, terpengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang tidak benar adanya. Ya, termasuk misalkan yang masih ada di masyarakat, kalau bulan Suro tidak ada hajatan. Kalau hajatan di bulan Suro akan punya dampak negatif kepada orang yang buat. Itu contoh sederhana. Itu tahun yang ratusan tahun yang lalu gitu loh. Ya, ternyata apa yang ratusan tahun lalu diyakini seperti itu ternyata memang benar. Tidak ada hubungannya. Ke pantai pakai baju hijau, nanti ketemu apa? Nyi Roro Kidul. Sekarang ada enggak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini yang saya maksudkan, bagaimana memahami Islam itu sesuai dengan tuntunan yang digariskan oleh Allah, ya. Kemudian misalkan banyak deh, nanti kita bisa lihat yang lain, ya. Nah ini Bapak dan Ibu, Islam yang berkemajuan itu seperti apa, ya. Jadi kalau kita kepingin punya pemahaman yang berkemajuan, satu, tauhid kita harus murni. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat tandingan. Ya, orang bertauhid kehidupannya akan tenang, akan bahagia, penuh percaya diri, dan dia tidak akan gampang stres. Ya. Contoh bertauhid yang murni itu misalkan diajarkan ketika azan. Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Yang lain tidak ada yang besar, ya, kecuali Allah. Termasuk masalah-masalah kita tidak ada yang besar. Masih besar Allah. Ya, yang Maha Besar inilah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita anggap besar. Itu contoh. Habis Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena Allah yang Maha Besar, maka pantaslah untuk dia apa? Disembah. La ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Untuk bisa menyembah dengan benar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cari bagaimana Rasul menjelaskan kepada kita agar ibadah kita benar, gitu loh. Jadi
asyhadu alla ilaha illallah itu artinya karena Allah yang maha besar tadi, maka dialah yang kami sembah. Ya, untuk bisa menyembah dengan benar, maka saya harus pelajari pada diri Rasulullah, karena Muhammad adalah utusan Allah. Nah, terus apa yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW? Hayya 'alas shalah. Salat itu yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita salat mau dapat apa? Hayya 'alal falah. Kamu akan dapat kemenangan, kamu akan dapat kesejahteraan. Terus kalau kamu sudah dapat kemenangan, kamu sejahtera, lalu apa? Sombong? Enggak. Allahu Akbar lagi. Ya, tetaplah tunduk kepada Allah yang maha besar, bukan kesombongan yang kamu lakukan. Ya, kalau Allahu Akbar lagi berarti menyembah Allah lagi, terus muter seperti itu, diulangi iqamahnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Itu hal sederhana gitu loh. Tapi kita tidak pahami gitu loh. Ya. Enggak memahami, enggak bisa menjiwai menjadi sebuah keyakinan gitu loh. Nah, kalau enggak bisa meyakini berarti pekerjaannya asal-asalan kita lakukan. Itu yang harus difahami Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana tauhid itu, mengapa menjadi dasar, mengapa menjadi utama? Karena tauhid yang kuat akan menjadikan orang tadi hidupnya nyaman, bahagia, tenang, jauh dari mengeluh, jauh dari stres. Kalau selama ini kita merasa banyak masalah, banyak mengeluh, itu tandanya tauhid kita ini masih lemah. Harus kita perbaiki. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting kepada Ibu. Kayak kemarin ada pilihan desa, ya gara-gara duit 150.000, ya. Yang menang yang ngasih duit. Ya, udah enggak benar itu. Ya, sementara kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa, ya Allah, minta kebaikan dunia ya Allah, minta kebaikan akhir ya Allah, kok nambah duit? Kan jadi aneh. Ya, jadi ini hal-hal sederhana. Yang kedua, kalau kita kepingin berkemajuan, ya, memahami Quran dan Sunnah secara mendalam. Yang ketiga, melembagakan amal saleh yang fungsional dan solutif. Maksudnya melembagakan itu adalah memahami amal soleh tadi dalam wujud perbuatan. Ya, misalkan Bapak dan Ibu zikir, jangan berhenti pada zikirnya saja, sebutannya saja, tapi coba pahami apa yang kita zikirkan itu dalam bentuk amal saleh. Contoh sederhana lah, ketika kita zikir apa, misalkan Subhanallah, Maha Suci Allah dalam sifat, dalam perbuatan. Bisa tidak dikatakan benar kalau dia membaca Subhanallah dalam sifat dan perbuatan, lalu dia ngomong, duh panas sih ora. Berarti kan seakan-akan Allah itu berbuat negatif kepada kita. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka bagaimana cara ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tetaplah membaca alhamdulillah, tapi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, karena Allah lah yang mengatur keadaan itu. Itu contoh sederhana. Jadi lembagakan, fungsionalkan apa-apa yang kita zikirkan. Sholat juga kayak gitu. Ya, lembagakan sholat Anda dalam bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan, ya, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian berorientasi kekinian dan masa depan. Ini penting kepada Ibu. Pernah enggak kita berpikir pada Ibu,
Ya, kuburan. Ya, pernah berpikir kuburan enggak? Gimana caranya kalau orang ke kubur itu ziarah, merasa nyaman, tenang, ya toh? Enggak memunculkan ketakutan. Nah, pernah enggak berpikir seperti itu? Kalau selama ini kalau kita ke kuburan, satu, kalau kita ziarah kan impit-impitan. Dua, enggak bersih. Ya toh? Banyak apa? Rerumputan. Ya. Arahnya juga orang pati genah, bentuknya juga orang pati genah. Pernah enggak kita berpikir bagaimana menghormati orang yang meninggal dunia sama seperti menghormati orang yang masih hidup? Coba kalau kita punya rumah, kuburan kan rumah. Kalau kita hidup punya rumah, depan pintunya itu ada tembok orang lain, kira-kira nyaman enggak? Mepet, nyaman enggak? Enggak tertata dengan bagus, orang pati genah jalannya mana? Ya. Kan enggak menyenangkan pada akhirnya gitu loh. Maka cobalah berpikir ke depan, misalkan yang saya sampaikan kekinian ini, kita umat Islam membuat pemakaman muslim sendiri, tertata rapi, ya, jaraknya, bentuknya, kenyamanannya dikelola, ya, ada tempat untuk istirahat selama menunggu, kayak gitu. Pernah enggak berpikir pada ini, Bu? Jarang. Kita jarang berpikir tentang kematian, ya enggak? Mikirnya tentang dunia terus. Ya. Di sini pemakamannya mana sini? Wonokria, Karangduren. Rapi boten? Nah. Bahkan ada khawatir sudah penuh, aku bisa dimakam di mana, kayak gitu. Ini hal sederhana gitu loh. Kekinian itu penting untuk kita pikirkan. Ajak tokoh masyarakat, ajak kepala desa, itu rumah kita loh. Ya, rumah masa depan. Gimana caranya gitu loh. Nah, saya di PKU sudah berencana itu. Ya. Akan membuat pemakaman muslim standar. Ya. Misalkan termasuk dari proses memandikannya kita akan layani, pengantarannya kita akan layani, kebersihan tamannya, pemakamannya kita sudah siapkan. Itu hal-hal yang sederhana yang harus kita coba tumbuhkan. Sekali lagi itu rumah masa depan kita, ya, rumah masa depan kita. Dan kita punya keluarga. Coba bayangkan kalau pekuburan kita tidak ada tandanya, ya, anak-anak cucu kita bagaimana? Kepingin ziarah misalkan, bingung, ya, bingung. Nah itu berorientasi kekinian dan masa depan, bersikap toleran, moderat, suka bekerja sama. Anda lakukan itu. Kalau kita kepingin menjadi Islam yang berkemajuan, tidak gampang konflik, ya, maka kita harus tahu mana yang sifatnya prinsip, mana yang sifatnya pendukung. Itu pentingnya belajar itu. Ya. Nah, adapun Islam Sontoloyo, ini buku ini, ya, mudah mengkafirkan. Mudah apa? Mengkafirkan. Lu salah, aku yang benar. Ya. Mudah mengkafirkan. Termasuk Islam Sontoloyo itu kalau diingetin ngamuk. Kalau diingetin apa? Ngamuk. Ya. Taklid buta. Ya, taklid buta itu apa? Asal ikut tanpa tahu dalil. Contoh, kemarin saya temukan, saya buka webnya NU. Saya mencoba mencari ada ndak sholat Rajabiyah di bulan Rajab, ada ndak sholat Rebo Wekasan, ya.
Kalau saya baca di webnya NU itu ternyata siapa Asy'ari, siapa namanya? Hasyim Asy'ari itu tidak membolehkan kebawakasan, sholat Rajabiyah, tidak boleh itu. Tapi masyarakat sebagian kita tidak tahu sumbernya mana, ya. Kan jadi aneh, pendirinya saja ngomong tidak boleh, tapi kok dilakukan, gitu. Kan pada hakikatnya kalau sholat yang bersifat umum, sholat itu kan ada namanya sholat sunat mutlak. Asy'ari itu kalau sholat sunat mutlak masih dibolehkan, sehingga nanti niatnya itu bukan Rajabiyah tapi sholat sunat mutlak. Itu versi Nahdiyin, versi tokoh pendiri Nahdiyin. Jadi ini yang harus kita pelajari, jangan taklid buta, ngelakoni ya tanpa mengetahui fungsinya. Termasuk di saat kematian ngelempar apa? Beras. Ya. Di sini masih cobalah sekarang beras sekilo berapa beras kilo? 14 atau 15. Kemarin di Kemuku sampai diperdebatkan, rasa mahal beras sih. Nah, ini menjadi hal sederhana, ya. Jadi mari kita gunakan pikiran kita. Ini memang ajaran apa budaya? Kalau budaya itu memang tidak ada ukurannya, tapi kalau ajaran ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Kemudian tidak belajar dari pengalaman sejarah, menggunakan hadis lemah sebagai pedoman. Ini ciri-ciri Islam sontoloyo, ya. Sontoloyo itu istilah, ya. Jadi jangan dibuat heboh, ya. Kalau kemarin Jokowi dibilang apa? Itu hal sederhana. Dari mana memulai? Maksimalkan intelektualitas kita, pikiran kita maksimalkan. Nah, dari sanalah nanti kita bisa menjadi orang yang beradab, orang yang terhindar dari segala bentuk kebodohan. Nah, ini menjadi pembelajaran kepada kita Bapak dan Ibu, bahwa Islam itu mendorong orang untuk menjadi orang yang berkemajuan, ya, mendorong orang untuk apa? Mendapatkan selalu baik dalam setiap kondisi. Nah, ini baik, itu mungkin saya tidak lanjutkan. Besok pada pertemuan berikutnya saya lanjutkan untuk memberikan arahan-arahan bagaimana Quran memberikan pembelajaran kepada kita. Dan saya sedang menyusun ini. Satu yang saya susun itu materi waris, ya. Dua, materi pembelajaran proses kematian kita sampai akhirat. Jadi itu ada tahapan-tahapan, ya. Nanti akan saya sampaikan di sini untuk menambah pengetahuan kita. Jadi ada materi waris, bagaimana kita ini sebagai orang yang mungkin keluarga pasti ada yang meninggal, toh, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti proses kematian itu seperti apa, ya. Ini akan menjadi bahasan kita ke depan. Tapi prinsipnya diawali dari intelektualitas kita agar kita bisa memahami hal-hal tersebut menjadi wajar dan memang seharusnya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, sekarang ada kuis, ya. Kuis dari saya, dari jamaah, ya. Sebutkan. Hadiah pertamanya gelas dulu. Oh, hadiah pertama gelas. Ya. Sebutkan nama Nabi Muhammad SAW 3 saja yang ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu punya banyak nama, ya. Sebutkan 3 nama Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ini sambil kita belajar, sambil kita belajar. Ampun buka HP, semua pintar, Mbah Google. Ada yang bisa, Bapak dan Ibu?
Wes ndak dua saja. Wes ndak 3, 2 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Ditanya 2 paling 1. Ada yang bisa? Siapa? Ahmad dan itu gelar. Ahmad sama siapa? Satu lagi siapa? Ayo. Lik Ahmad. Ayo Ahmad dan Muhammad selain Muhammad. Jadi Ahmad dan satu lagi ayo. Bacin. Jadi Nabi Muhammad itu punya nama lain, ada Ahmad, ada Abdullah dalam Al-Qur'an, ya. Ada Yasin, ada Toha, ya. Ya banyak kalau Anda membaca tafsir itu. Jadi Toha itu adalah bagian dari sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Kan kalau di kalangan Nahdien kan ada ala Toha Rasul. Iya, Toha itu adalah Rasul Allah. Ala Yasin Habibillah. Nah, itu nama Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad ada Ahmad, ada nama-nama itu. Ya. Dan berikutnya, siapa nama bapaknya Nabi plus binnya? Angkat tangan. Bapaknya Muhammad SAW dengan binnya. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, dikasih. Ya. Berikutnya, berapa lama dakwahnya Rasul? Kan ada diam-diam, ada terang-terangan. Ya. Berapa lama Rasul berdakwah secara diam-diam? Diam-diam. 10 tahun. 9 tahun. 3 tahun. Kalau 10-13 itu posisinya di Mekah dan di Madinah. Ini diam-diam. Yang ke rumahnya Arqam itu diam-diam. 3 tahun. Jadi 3 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya diam-diam. Artinya strategi itu, ya. Jadi dakwah itu membutuhkan strategi, tidak asal ngomong, ya. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak dan Ibu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, pada bulan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah? Angkat tangan. Ya, Rabiul Awal. Berikutnya tadi kita belajar standar, ya. Ada standar Allah, ada standar Rasul, ada standar orang beriman. Standarnya Rasul coba. Standarnya Rasul silahkan. Jujur, terus amanah. Hafalnya 2, 4. Ayo, tablik, komunikatif, ya. Satu lagi fatonah, cerdas. Nggih, leres. Ya. Terus ini yang keberapa? Pertanyaan yang keberapa? Yang sirah Nabi. Sirah Nabi
Satu lagi ya sirah Nabi ya. Terus nanti kita pindah ke pengajian malam hari ini. Sirah Nabi berikutnya, berapa umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 63 tahun. Oke. Yang punya anak. Yang punya anak. Yang anaknya tidur. Nah, sekarang materi pengajian kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang menghadapi masalah? 3 hal yang harus kita lakukan. Angkat tangan. Yang lain sudah Bapak, yang lain. Apa hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah agar kita bisa antisipasi dengan benar? Apa tadi yang kambing itu loh? Pahami masalah itu, kemudian kita pelajari dan baru kita lakukan. Iya, itu penting. Caranya berpikir penting itu. Pahami masalahnya, pelajari kemungkinan-kemungkinan, dan baru kita doing, ya, baru kita melakukan. Insya Allah akan selamat. Tapi kalau tidak kita pelajari, kacau nanti. Oke. Kemudian berikutnya, ya, untuk menjadi orang yang berkemajuan, ya, sebutkan basisnya apa. Kita harus apa? Angkat tangan. Tauhid yang murni. Itu penting ya, benar, tauhid yang murni. Karena tanpa tauhid yang murni, kita biasanya nanti bimbang di tengah jalan. Ya, bisa bimbang di tengah jalan. Jadi tauhid yang murni harus kita miliki. Tauhid yang murni itu apa tadi? Meyakini, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, tadi ada istilah Islam Sontoloyo. Nah, itu 3 karakter yang dinamakan Islam Sontoloyo itu apa? Mudah mengkafirkan. Ya, jelek-jelekin, mudah menjelek-jelekin. Terus taklid buta itu maksudnya apa? Ikut-ikutan tanpa tahu dalil, ya. Jadi kalau kita punya ibadah, kita lakukan ibadah tadi, tapi kalau ditanya emang ada perintah, mbuh lah ya. Nah, itu namanya taklid orang urus, itu namanya taklid buta. Terus mengutamakan fikih. Emang saya bicara itu tadi. Yang lain. Tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, sejarah. Jadi pengalaman itu penting Bapak dan Ibu, ya. Jadi tidak belajar dari. Masih ada berapa ini? Si Hakeh. Ada 2, 4, 5. Oke. Baik, saya sedikit memperdalam, ya. Ketika bicara tauhid, tahapan-tahapannya itu ada 3 tahap tauhid itu. Ini bisa menggunakan ayat atau surat yang kita sering baca setiap hari. Jadi ada 3 tahapan tauhid itu. Tauhid yang benar ada 3 tahapan. Siapa yang bisa? Ini surat sering kita baca hari. Ada surat An-Nas, sudah saya bocorkan nama suratnya. Surat An-Nas. Tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid apa? Ada yang bisa? Yang lain yang mana? Yang mana? Yang belum? Yang belum? Dalam surat An-Nas itu ada 3 tahapan tauhid yang diajarkan. Rububiyah, uluhiyah,
Yang urut tauhid rububiyah. Yang urut tauhid rububiyah sudah benar. Urut yang urut rububiyah, terus surat An-Nas itu kata kuncinya. Iya, rububiyah, habis rububiyah apa? Surat An-Nas. Mulkiyah, baru uluhiyah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, mulkiyah tentang kekuasaan Allah. Kemudian karena kita sudah pahami Allah sebagai pencipta, Allah kuasa, baru kita menyembah kepada Allah. Jadi penyembahan itu karena didorong merasa. Jadi kita sholat itu, oh karena saya diciptakan oleh Allah, karena saya diberi rezeki oleh Allah, dan karena saya dipelihara Allah, maka saya menyembah. Gitu maksudnya. Baru kuat menyembahnya. Tapi kalau tidak didorong dari keyakinan bahwa kita ini makhluk Allah, dikasih rezeki oleh Allah, menyembah kita itu rada males-malesan. Oke? Kasih enggak apa-apa. Ya, itu tahapan tauhid ya. Kemudian ya syahadat itu Bapak dan Ibu ada dua. Syahadat itu ada dua. Sebutkan coba. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dah. Ini belakang, depan Mas. Oke, tinggal 3. Nah, siapa yang mau kasih soal coba biar saya dominasi. Ayo, siapa yang ngasih soal, yang jawab dapat hadiah. Monggo. Apa yang mau bertanya? Silahkan. Ayo. Monggo. Monggo. Ya, sebelah yang jawab. Siapapun boleh menjawab. Monggo. Kalau tidak saya tanya lagi. Siapa pamannya Nabi yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Quran? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi loh. Jadi belum tentu keluarga kita, keluarga dekat kita juga baik. Kata baik itu tergantung pada lingkungan di mana kita berada. Ya, monggo. Masih 2. Yang membuat soal siapa? Silahkan. Aku jangan jawab Ustaz ya. Oke, yang dapat hadiah siapa? Oke, saya buat soal lagi. Ya. Bulan Ramadan itu bulan yang keberapa di tahun Hijriyah? Angkat tangan. Angkat tangan. 9 yang benar. Iya. 10 itu Syawal. Ya, 10 itu Syawal. Ya. Satu lagi, ya. Pertanyaan Sirah Nabawiyah. Peristiwa penyerangan Ka'bah, ya, itu dinamakan tahun apa? Angkat tangan. Angkat tangan mana? Apa yang bilang? Oh. Gajah. Oh, gajah ya. Ya, belakang.
Ya, saya kira itu Bapak-bapak ya. Asik juga ya, banyak hadiah door prize-nya ya. Alhamdulillah. Jadi pengajian itu ndak harus ndak harus tegang. Ya, jangan stres ya. Banyak berkahnya nggih. Insyaallah materi kita materi yang sifatnya terbuka, tidak doktrin, dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu apa? Yang namanya dakwah itu, yang namanya pengajian itu meningkatkan keimanan yang mendorong kita untuk berbuat amal saleh. Harapannya itu. Jadi Miftahul Jannah tidak selesai pada pengajian saja, tapi diupayakan ada gerak sosialnya. Makatan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai kebaikan oleh Allah. Kita doakan anak-anak kita, pasangan kita semoga menjadi soleh dan solihah, menemani kita di surganya Allah kelak. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.